Ya, kita kembali menjawab pertanyaan kawan-kawan ya. Ini lanjutan video yang saya upload kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama, Bang, apakah pohon anggur itu tidak bisa terkena air hujan? Nah, jawabannya di sini sangatlah bisa ya, asalkan dengan syarat media tanamnya itu poros. Nah, poros dalam artian tidak mengandung air terlalu banyak ya. Nah, yang membuat media tanamnya itu becek sehingga menyebabkan busuk akar dan media asam ya. Nah, asalkan itu poros, bisa mengandung air sedikit ya. Nah, dan kita harus rajin-rajin menaburkan kapur dolomit yang semula 1 bulan 1 kali, sekarang bisa kita lakukan di 3 minggu 1 kali ya untuk kapur dolomitnya. Nah, Bang, fungsinya kapur dolomit itu untuk apa? Nah, fungsinya kapur dolomit itu untuk menetralkan pH tanah, terutama di musim hujan ini, karena unsur hara dari nitrogennya itu kadang berlebih, kadang tidak ya. Nah, jadi untuk menetralkan pH tanahnya kita harus menggunakan kapur dolomit. Nah, sampai di sini semoga bisa paham ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, apakah dahan dan daun anggur ini tidak boleh terkena hujan? Nah, jawabannya sangatlah boleh, asalkan sirkulasi udaranya cukup dan tidak menimbulkan kelembapan yang tinggi. Nah, tidak menimbulkan kelembapan yang tinggi di sini dalam artian pohon dan daun anggurnya itu tembus cahaya, atau cahaya bisa menembus sela-sela dari daun dan buah ya. Nah, sehingga kelembapan itu bisa diminimalisir dengan sinar matahari ya. Nah, sinar matahari dan sirkulasi udara seperti angin dan yang lainnya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan yang berikutnya, Bang, apakah buah anggur ini tidak pecah-pecah terkena serangan hujan? Nah, ini insya Allah tidak ya, asalkan kita lakukan penjarangannya yang cukup. Nah, walaupun ini saja masih rapat ya. Nah, habis kita lakukan penjarangan, kita berikan penyepraian seperti kalsium dan yang lainnya ya. Nah, kalau tidak mau memakai bahan kimia seperti saya ini, kawan-kawan semua bisa menggunakan susu Denkau yang umurnya 1 tahun ke bawah ya, atau 6 bulan ya. Nah, 0 sampai 6 bulan. Nah, karena itu mengandung kandungan kalsium dan itu sangat sedikit mengandung gula ya, karena itu untuk bayi. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan susu Denkau. Nah, yang 1 tahun pun bisa ya. Itu sudah saya coba dan berinya tidak pecah dan semut-semut tidak ada ya. Nah, kalau tidak punya susu Denkau, kita bisa menggantinya dengan air kolam ikan. Nah, itu langsung saja kita spraykan, tidak perlu kita campur dengan air dan yang lainnya ya, langsung saja kita spraykan. Itu juga insya Allah aman. Nah, pertanyaan berikutnya, Bang, apakah daun anggur yang kehujanan itu pada terkena jamur atau rontok? Nah, jawabannya di sini sudah pasti rontok dan terkena serangan jamur ya. Apalagi untuk kita yang tidak menggunakan fungi dan insektisida. Nah, itu ya, nanti akan kita lihat dan akan sambil saya jelaskan ya. Dan ini alhamdulillah kembali berbunga ya, walaupun di situ ada buahnya. Nah, ini kembali berbunga 2 dompel ya itu. Nah, ini kita tanam hanya di depan rumah dan ini di bawah genteng ya itu. Nah, perbedaannya daunnya bagus, hijau pekat. Nah, ini pun dimakanin belalang daunnya ya, itu tandanya kita tidak
melakukan penyemprotan fungi dan insektisida ya, tuh bolong-bolong. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Apakah tidak rusak daunnya? Nah, kita lihat ke sebelah situ ya. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, itu daunnya pada habis ya, tuh. Nah, daunnya itu terkena semacam serangan jamur yang seperti ini ya, tuh. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya nantinya ya, Bang, apakah buahnya ini akan manis? Karena daun anggurnya ini agak kurang ya. Nah, ini. Nah, tuh. Jawabannya itu insya Allah manis ya. Karena ini sudah diicip-icip oleh anak-anak ya. Karena anak-anak itu tidak mungkin bohong ya. Kalau kata anak-anak itu asam ya pasti asam, dia tidak suka. Kalau kata anak-anak itu manis ya sudah pasti manis, dia suka. Nah, ini sudah banyak yang bolong ya, tuh. Tuh, ini juga daunnya cuman sedikit tuh. Tuh. Nah, ini daunnya sedikit, malah dia kembali membawa bunga 2 dompol tuh. Tuh ya. Nah, jadi kata anak-anak sudah pada manis. Nah, dulu dompolannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, dan sekarang sudah banyak habis. Nah, ini juga sudah pada perasen ya, alhamdulillah tuh. Nah, untuk meminimalisir seperti serangan hama dan jamur seperti ini, nah itu kan serangan hama tuh, seperti embun tepung dan yang lainnya. Nah, saya akan potes ya, tuh. Nah, itu ya, tuh. Nah, itu karena kita tidak melakukan penyemprotan fungi dan insektisida ya. Nah, Bang, kenapa tidak dilakukan penyemprotan fungi dan insektisida saja? Nah, karena seperti yang kawan-kawan tahu, di sini kebanyakan yang mengkonsumsi buah anggur ini keluarga dan anak-anak ya. Jadi, saya tidak mungkin melakukan penyemprotan fungi dan insektisida karena itu tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak, terutama anak yang masih kecil ya. Nah, karena bisa mengakibatkan sedikit gangguan ginjal ya. Nah, jadi kita tidak melakukannya dan alhamdulillah buahnya manis-manis saja, dan ini pun daunnya sudah pada segar-segar kembali ya, tuh alhamdulillah. Nah, mungkin kalau kawan-kawan mau melakukan penyemprotan fungi dan insektisida, saya sarankan untuk di musim hujan ini ya, yang biasa melakukan penyemprotan 1 minggu 1 kali, sekarang bisa menggunakannya di 1 minggu 2 kali ya. Nah, ini ya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Apabila ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hal positif yang bisa kawan-kawan ambil dari sini ya.